13 dari satu Raja-Raja. Saudara, kita akan lihat bersama pada ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Ayat 16 sampai ayat yang ke-25, saudara. Sama kita baca ayat 1, 2, 3. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau yang singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepada aku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana, jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadap di meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada api Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap perintah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman Nabi Tuhan itu. Amin, saudara. Sudah, ini kisah yang menarik sesungguhnya. Ya, kisah yang menarik, saudaraku, karena bagaimana ada seorang nabi Tuhan yang Tuhan kirim untuk menegur Yerobeam. Ya, saudara, menubuatkan sesuatu kepada Yerobeam bahwa akan ada penghukuman, ya, saudara, buat setiap nabi-nabi palsu, imam-imam yang melayani di tempat penyembahan berhala yang Yerobeam buat, saudaraku. Tetapi bagaimana kemudian kita melihat akhir daripada cerita nabi ini menjadi sesuatu yang tragis sekali. Ya, cerita ini menjadi sebuah cerita yang anti klimaks. Seorang nabi yang tadinya Tuhan pakai secara luar biasa, ya, Tuhan pilih secara khusus, karena saya percaya tidak sembarangan untuk Tuhan memilih seseorang. Bisa bilang amin, saudara? Tuhan tidak sembarangan memilih seseorang. Tuhan mempercayakan tugas ini kepada nabi ini, saudara. Ya, nabi ini juga memiliki yang namanya ketaatan, karena saya percaya ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan sudah men-screening, saudara, mencari secara seksama, saudara. Ya, tidak sembarangan Tuhan menyeleksi, ya, saudara. Dan ditemukanlah nabi ini untuk Tuhan utus kepada Yerobeam. Dan dengan pengurapan yang dari Tuhan, nabi ini berbicara, saudaraku, menubuatkan sesuatu, saudara. Tetapi di dalamnya juga Tuhan bilang kepada nabi ini, nanti setelah kamu menyelesaikan tugasmu, kamu tidak boleh mampir di mana-mana. Kamu tidak boleh makan, minum di tempat di mana aku suruhkan kamu. Kamu harus pulang lewat jalan yang lain daripada jalan waktu kamu datang. Itulah yang menjadi perintah Tuhan kepada nabi ini, saudara. Tetapi kemudian, saudara, dia mentaati, ya. Yerobeam coba bujuk dia mampir di istananya. Dia bilang, dia tolak, setengah kerajaan kamu berikan kepadaku, aku tidak akan lakukan, saudara. Lalu kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Dia tolak tawaran Yerobeam. Tetapi di tengah jalan kemudian, saudaraku, ini yang jadi masalahnya. Ada seorang nabi Tuhan juga, ya, sudah, yang menawarkan, udah, kamu mampir, ya, kamu mampir di rumahku. Tuhan juga bilang kepadaku, tadi ada malaikat Tuhan bicara kepadaku, ternyata dia bohong. Dan akhirnya dia mampir di rumah nabi ini. Dan ketika
ketika dia mampir di rumah Nabi ini, dia makan, dia minum, saudara, dan Tuhan berfirman kepada Nabi ini, saudara, yang mengajak ini, saudara, ya, Nabi tua ini. Akhirnya Tuhan berfirman, ya, kamu sudah melanggar, kamu sudah tidak taat, kamu akan mati. Dan benar, ayat selanjutnya menceritakan kepada kita dalam perjalanan dia pulang, dia diterkam sama singa. Dia naik keledai, singa bukan terkam keledainya, tapi singa terkam ini Nabi. Pelajaran apa sih, saudara, yang kita bisa lihat dari kisah ini? Satu pelajaran yang buat saya tragis. Jangan sampai pengalaman yang seperti ini menimpa saya dan saudara. Jangan sampai hal yang seperti ini terjadi dalam hidup saya dan saudara. Pelajaran apa yang kita bisa lihat? Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Pelajaran yang serius. Pelajaran yang bukan main-main. Saya cuma bilang begini, ini bukan hanya bisa menimpa Nabi itu, tapi juga ini bisa menimpa saya. Ini bisa menimpa saudara. Apa itu, saudara? Pelajaran yang pertama yang kita lihat adalah bagaimana ketaatan itu harus berlanjut. Ya. Ketaatan yang berlanjut. Ketaatan yang terus menerus, ketaatan yang bukan cuma sesaat, tetapi ketaatan yang berkelanjutan. Bisa bilang amin, saudara. Ketaatan yang berkelanjutan. Saya percaya kenapa Nabi ini dipilih Tuhan secara khusus untuk menegur Yerobeam, karena Tuhan menemukan Nabi ini taat. Nabi ini bukan seorang nabi saja, tetapi dalam banyak hal Tuhan menemukan dia taat. Tetapi selanjutnya, saudaraku, ceritanya berbeda. Ketika Tuhan pakai dia, ketika Tuhan pakai urapi dia, selanjutnya apa? Ketaatan itu tidak berkelanjutan. Ini yang jadi masalah. Ketaatan itu berhenti, ketaatan itu mandek. Kalau mau cari pembenaran, ada pembenaran di dalamnya. Tetapi maaf, saudara, ketaatan itu harga mati. Ketaatan itu nggak bisa ditawar-tawar. Kita nggak bisa bilang begini, Tuhan saya nggak taat karena ini Tuhan. Nabi ini mungkin bilang, Tuhan saya nggak taat. Kan ada nabi tua yang bilang bahwa enggak. Karena Tuhan sudah bilang sama dia, dan harusnya cuma Tuhan yang bisa batalkan itu. Tuhan yang berfirman, kamu boleh mampir, kamu boleh melakukan itu. Dan Tuhan gak pernah bicara sama dia. Dan ternyata juga nabi tua ini juga berbohong bahwa tadi malam ada malaikat Tuhan yang bicara sama dia. Saudara, ini yang jadi pertanyaan buat kita. Bagaimana dengan ketaatan kita? Adakah ketaatan kita ketaatan yang berkelanjutan? Adakah ketaatan kita ketaatan yang kontinu? Yang berapa tahun lalu kita taat, lalu kemudian tahun kemarin kita masih taat, di awal tahun tadi 2021 kita taat, sampai hari ini kita taat. Karena seringkali yang terjadi kenyataannya adalah ketaatan kita tidak berkelanjutan. Ketaatan kita cuma cerita lama kita, memori. Sesuatu yang dulu, yang dikenal, tapi sekarang sudah nggak lagi. Dulu kita gampang, Tuhan bilang sama kita ampuni, kita gampang mengampuni. Tuhan bilang sama kita untuk lakukan sesuatu, kita gampang melakukan. Dulu, tapi hari ini seperti apa? Masihkah ketaatan itu masih jadi gaya hidup kita? Masih kita pertahankan, masih kita perjuangkan, tetap ada sama kita? Atau itu sebuah cerita lama kita? Karena saya lihat ternyata Nabi ini nggak bisa membanggakan dengan ketaatan yang lalu, dengan ketaatan yang kemarin. Kenapa? Karena tiap hari harus ada ketaatan yang harus kita tunjukkan sama Tuhan. Ada amin kita. Tiap hari harus ada ketaatan yang harus kita persembahkan, itu menjadi sebuah persembahan kepada Tuhan.
Nabi ini kemudian tidak taat. Dan setiap ketidaktaatan ada resiko. Setiap ketidaktaatan ada masalah. Setiap ketidaktaatan ada bencana. Saudara. Ya. Setiap ketidaktaatan kita, setiap pelanggaran dari ketaatan itu selalu ada masalah. Pagi ini kita diingatkan, bagaimana dengan ketaatan? Sekali lagi, saya nggak bisa membanggakan diri saya dengan ketaatan saya yang lalu-lalu. Bahkan saya nggak bisa membanggakan ketaatan saya yang kemarin. Karena hari ini ada sebuah tantangan, ada sebuah ujian baru buat saya. Ujian itu apa? Apa saudara? Ujian itu harus menampilkan lagi yang namanya ketaatan saya muncul. Ini Bapak Ibu Saudara, kegagalan dari seorang hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa, tetapi kemudian dia gagal juga dalam hal ketaatan. Dia kalah dalam hal ketaatan. Untuk masalah ketaatan tantangannya nggak gampang, betul. Ya. Bahkan saya melihat tantangan untuk ketaatan itu seringkali apa saudaraku? Orang-orang dalam. Bagaimana kita melihat Nabi juga yang membuat dia gagal, bukan orang lain, bukan tentaranya Yerobeam, tetapi seorang Nabi juga yang membohongi dia. Artinya apa? Ketaatan itu sudah untuk kita memiliki yang namanya ketaatan, tantangan itu dari luar, tapi juga dari dalam. Ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi apapun saudara tantangannya, apapun bentuknya, apapun asalnya saudaraku, tetapi tantangan itu, tapi ya harga matinya buat kita adalah kita harus tetap menampilkan yang namanya ketaatan. Ini firman buat saya dan saudara. Biarlah ketaatan itu bukan cuma cerita lama kita, tetapi ketaatan itu masih kita lakukan sampai hari ini. Ada amin saudara. Ketaatan itu masih kita perjuangkan sampai hari ini. Banyak hal ya, saya tidak tahu ketaatan yang seperti apa saudara, tapi ya banyak hal saudara. Dalam banyak hal saudara. Untuk saudara doa pagi seperti ini saja itu sebuah ketaatan. Amin saudara ya. Butuh ketaatan. Untuk saudara bisa datang hadir di doa pagi itu butuh ketaatan. Kenapa? Karena saya percaya ada banyak orang yang digerakkan hatinya sama Tuhan. Ada banyak orang yang diingatkan pikirannya sama Tuhan. Doa pagi. Atau mungkin tidak doa pagi di rumah. Ya tengah malam kah? Kebiasaan saudara berdoa tengah malam. Kebiasaan saudara doa pagi-pagi setelah bangun. Saudara merendahkan diri. Bersaat teduh dengan Tuhan. Ini saudara, banyak hal, karena setiap gerak kita saudara, saya percaya itu sebuah tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tetapi pertanyaannya, adakah kita masih taat? Dan mau berapa lama kita taat? Ya, mau berapa lama kita taat? Kadang-kadang kita taat untuk hal-hal yang kita bisa, kadang-kadang kita taat untuk hal-hal yang kita suka. Tetapi untuk hal-hal yang kita tidak bisa, untuk hal-hal yang tidak kita suka, kita bilang, Tuhan enggak kuat, Tuhan enggak. Tidak ada pembenaran saudara untuk ketidaktaatan. Tidak ada alasan saudara untuk sebuah ketidaktaatan. Kita enggak bisa bilang begini, Tuhan enggak bisa Tuhan, enggak mampu Tuhan. Enggak bisa. Kalau saya mau saudara, kalau saya ya sudah tanya ya, buat nanti musyawarah nasional ya pemilihan, kalau saya secara pribadi saya nggak kepengen lagi, sungguh saya nggak kepengen lagi, capek, lelah rohani, lelah jiwa, lelah tubuh. Kalau secara daging saya
Saya nggak mau. Aduh, nggak mau. Nggak ada. Kalau orang tanya, untungnya apa sih? Ya untungnya cuma satu, belajar taat menyenangkan hati Tuhan itu aja. Nggak sok-sokan, saudara, nggak sok-sokan rohani. Tapi cuma itu, saudara. Saya nggak mau. Saya cuma nggak mau mengecewakan Tuhan. Ketika Tuhan masih suruh saya berjalan, saya sudah berhenti. Ketika Tuhan masih suruh saya maju, saya mundur. Nggak berani. Cuma itu aja. Kalau aduh capek banget, capek finansial, capek semuanya banyak. Tapi karena kita hamba, ya saudara, kita dipanggil benar sebagai anak. Tapi sisi yang lain, predikat kita itu adalah hamba. Ada amin, saudara. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Ya kita nggak punya hak sebetulnya untuk menentukan mau dan keinginan kita. Kita nggak punya hak. Kita kadang-kala membesar-besarkan predikat kita sebagai anak. Tapi sisi yang lain, kita ini adalah hamba. Ada banyak orang Kristen coba mau menyingkirkan kata hamba itu, predikat hamba itu dari gelar kita sebagai orang percaya. Benar, kita adalah sahabatnya Tuhan. Betul. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Bahkan kita adalah anak-anak raja. Betul. Tapi jangan lupa, kita juga adalah domba. Kita juga adalah hamba. Kalau kita bicara domba, itu bicara tentang pemeliharaan, betul. Tetapi di dalamnya ada apa, saudara? Ada penuntunan Tuhan. Ada apa? Ada arahan-arahan Tuhan yang harus diikuti oleh domba. Nah, kalau kita bicara hamba lebih dalam lagi. Dalam bahasa yang aslinya doulos, budak. Kita nggak punya hak menentukan arah hidup kita. Kita nggak bisa menentukan kapan kita berhenti bekerja. Nggak. Tolong kita, saudara, supaya saya mau supaya firman ini bukan buat pengetahuan kita. Salah kalau saudara bilang, kalau saudara mencari firman itu hanya buat isi pengetahuan saudara. Firman itu untuk mengubah hidup kita. Ada amin, saudara. Firman itu untuk mengubah cara berpikir. Firman itu untuk mengubah apa yang di dalam hati. Firman itu jadi rema, makanya jadi rema, jadi daging. Supaya apa? Cara hidup kita ini berubah. Firman bukan buat didebat-debatin. Firman bukan buat supaya ini otak penuh gitu. Supaya kita bisa jawab, kita bisa sanggah, kita bisa cari kesalahan orang. Tolong kita. Firman supaya apa? Supaya kita bisa lebih taat lagi sama Tuhan. Amin, saudara. Supaya kita lebih taat lagi. Supaya kita lebih punya yang namanya penundukan diri lagi. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, yang terakhir, saudara. Kita akan lihat pada ayat yang ke-33 dan 30. Sama-sama kita baca, saudara. Ayat 33 dan 30. 1, 2, 3. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan, dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan digunakan dari muka bumi. Saudara, ada cara Yerobeam yang jahat di mata Tuhan. Apa itu, saudara? Dia mengangkat sembarangan orang. Maaf ya, saudara. Dia mengangkat sembarangan orang untuk menjadi imam. Firman Tuhan bilang begini, siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Oh, saudara, saya harus bilang begini, untuk menjadi seorang imam, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, ada syarat. Ada ketentuan-ketentuan. Ada garis-garis yang harus dipenuhi.
Salah. Tapi hari-hari ini hal yang sama juga sedang terjadi. Siapa saja yang mau jadi imam boleh ditabiskan. Nggak bisa. Nggak boleh, sudah. Ada syarat, ada ketentuan-ketentuan. Yang nggak boleh. Kalau ini nggak ada, nggak bisa. Tapi hari-hari ini persyaratan itu sudah nggak ada. Siapa saja, siapa. Dan ini yang merusak. Ini yang merusak. Kenapa? Karena akan merusak kekudusan, kesucian, ya, peraturan. Kenapa? Karena orang mau, siapa saja mau. Orang yang nggak mau patuh, orang yang nggak mau tunduk, asal mau melayani, ya melayani. Nanti pelayanannya asal-asalan, pelayanannya nggak ada penundukan diri, pelayanannya memberontak, boleh nggak apa-apa. Yang penting mau melayani. Wah, ya rusak. Rusak, saudara. Maaf ya saudara, rusak. Rusak kalau begini, hancur. Makanya berantakan. Saya percaya pelayanan di dalam pelayanannya kerajaan Yerobeam berantakan, hancur lebur. Orang dengan segala kehidupannya sudah boleh melayani, berantakan. Orang yang nggak mau diatur, saudara, kalau diatur mau melawan, wah ya berantakan. Nggak bisa. Di dalam pelayanan tuh ada yang namanya aturan, rule yang harus dipatuhi. Ada garis, ada batas. Yang nggak bisa orang seenaknya. Bahkan ketika saudara masuk dalam pelayanan, semakin terbatas gerak saudara, semakin tidak bebas. Dibuatnya saya tidak bebas, saudara tidak bebas. Jadi kalau orang saudara mau melayani, saudara jangan pikir saudara semakin bebas. Saudara akan semakin merasa terkungkung. Saudara harus siap untuk hidup saudara semakin merasa terkungkung dengan batasan-batasan aturan. Kalau saudara nggak mau, ya berarti nggak cocok. Maaf sudah. Kenapa? Karena memang bukan begitu caranya. Pelayan-pelayan itu ada aturannya. Imam zaman Musa, saudara, waduh ketat sekali. Bahkan untuk imam-imam yang lebih tinggi, saudaraku, Harun ketika anaknya mati, saudara, ya sampai itu yang mati. Tuhan bilang begini sama Harun sama anak-anaknya, jangan keluar dari kemah. Jangan kamu kuburkan anakmu. Coba bayang. Harun, kamu tidak boleh nangis. Enggak, ini cuma contoh, bukan kita nggak boleh nangis kalau keluarga kita. Tapi untuk orang-orang lebih syaratnya lebih kuat lagi, tuntutan Tuhan lebih tinggi lagi untuk mereka. Harun sedih, Harun hancur hati. Anaknya yang lagi melayani karena ketidakmengertian. Karena tidak mengerti sebetulnya, karena itu baru, saudara, kemah suci itu baru didirikan, pelayanan itu baru dimulai. Anaknya nggak ngerti, saudara, mati. Sedih dia. Untuk keluar dari kemah dia nggak boleh, untuk nguburin anaknya dia nggak boleh, untuk nangis dia nggak boleh. Ada tuntutan Tuhan, saudara, buat pelayan-pelayan. Nggak bisa sembarangan. Orang pengen melayani, ya ayo. Boleh. Tetapi ketika saudara masuk dalam pelayanan, maka itu tuh ada aturannya. Sudah mulai terbentuk tuh aturannya, garisnya. Mungkin bukan tembok tapi garis. Ketika saudara lewat, ya berarti saudara melanggar. Ini Bapak Ibu Saudara, ya. Biarlah ini juga menjadi membuat kita semakin mengerti tentang arti dari sebuah pelayanan. Pelayanan itu bukan kemudian jadi saudara? Jadi cuma hobi, nggak bisa. Ya. Tetapi ini menjadi sesuatu yang kita harus mengerti lebih dalam lagi tentang apa yang harus kita kerjakan, apa yang harusnya kita tampilkan. Bukan cuma, karena pelayanan Tuhan itu bukan cuma tentang melayaninya,
Tapi apa? Menjadi kehidupan yang jadi contoh buat banyak orang. Ya. Bukan berarti dipersulit, tidak. Ya, bukan. Tetapi supaya apa? Supaya pelayanan itu menjadi sesuatu yang berkenan, menjadi sesuatu yang bau harum di hadapan Tuhan. Ada amin, saudaraku. Sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Waktu dipersembahkan, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, saudaraku, kasih contoh begini. Kalau kehidupan kita nggak bagus, maka kita seperti mempersembahkan makanan yang mewah di atas pakai pispot. Pakai pispot. Kita kasih makanan yang paling mewah, ada steak, ada apa ya saudara. Tapi kita pakai pispot. Di Taiwan ada, saudaraku, ya. Di Taiwan ada tempat makannya, buat makan minya pakai kloset. Kloset kecil itu sudah, bukan kloset gede, kloset ini. Jijik saya. Saudara makan di kalau kehidupan kita nggak ada aturan, saudaraku, maka kita seperti menyajikan persembahan makanan, menyajikan sesuatu sama Tuhan di atas pispot, di atas kloset, di dalam kloset. Makanannya begini. Tapi yang jadi masalahnya klosetnya itu, pispotnya itu yang jadi masalah. Tolong kita, saudara, supaya semakin kita mengerti firman, semakin pelayanan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara. Saya percaya pelayanan itu bukan tentang bisa dan pinternya. Karena saya percaya semua kepintaran itu berasal dari Tuhan, kemampuan itu berasal dari Tuhan. Ada amin, saudara. Enggak, Tuhan enggak butuh orang pintar. Enggak, saudara. Saya melihat ada orang-orang yang bodoh, yang terbatas, saudara. Tapi dia melakukannya dengan cinta, dengan ketulusan sama Tuhan, dengan hidup yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Pelayanannya sederhana, tapi luar biasa memberkati banyak orang. Dan biarlah itu ada sama kita. Ya, pelayanan kita mungkin sederhana, tapi menjamah banyak. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.